gadis kecil yang bijak. Suatu ketika, di suatu tempat di mana kuda dianggap sebagai sebuah kemakmuran, dua saudara laki-laki masing-masing tinggal di rumah masing-masing dengan kekayaan mereka sendiri. Dimitri adalah saudara kaya dan Jericho adalah yang miskin. Ayolah Jericho, atau kita tidak akan pernah sampai di sana sebelum malam. Kedua bersaudara itu sedang menuju ke pameran besar yang sedang terjadi di kota. Tepat ketika mereka akan pergi, Putri Jericho sampai di sana. Tolong ayah, biarkan aku ikut denganmu. Ini perjalanan yang jauh, sayang. Dan kau akan lelah. Tapi aku ingin sekali melihat kota. Ayolah ayah, aku mohon. Ya ampun, biarkan anak itu ikut dan ayo kita berangkat. Aku janji aku tidak akan macam-macam, aku janji. Baiklah kalau begitu. Ayo naik. Mereka berkuda sepanjang hari dan menjelang malam mereka cukup dekat dengan kota. Mari kita cari tempat untuk istirahat malam ini. Dan di pagi hari kita akan pergi ke kota. Sepertinya ada gubuk di sana. Benarkah? Ayo pergi. Ini bukan gubuk, tapi sebuah istal. Tempat yang bagus untuk beristirahat malam ini. Lihat. Ada banyak air dan makanan untuk kuda-kuda juga. Benar-benar tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan malam ini. Hahaha. Baiklah, sekarang mari kita makan malam dan tidur. Dan akhirnya mereka bertiga menjadikan istal itu untuk mereka bermalam. Pagi berikutnya, mereka bangun pagi-pagi dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ayo Nora, kita harus pergi. Aku datang, ayah. Apa itu tadi? Lihat. Apa kuda betinaku melahirkan anak kuda tadi malam? Jika kuda betinamu melahirkannya, anak kuda akan berdiri di sebelahnya. Tapi dia menghampiri ke kuda jantanku. Tapi paman, bagaimana kuda bisa melahirkan? Itu benar, saudaraku. Dan bahkan terlihat seperti kuda betinaku. Itu benar. Beri makanan dan air dan kemudian serahkan anak kudaku kepadaku. Tapi saudaraku, kuda itu tidak datang dalam 100 warna, Jericho. Mungkin anak kuda itu baru saja hilang di hutan dan telah datang ke sini untuk kuda jantanku. Apapun itu, jika kuda betinamu adalah induknya, itu akan langsung menjadi milikmu. Karena telah menghampiri ke kuda jantanku, itu milikku. lihat saudaraku. Lihat. Jadi, kedua bersaudara itu bertengkar selama siapa yang harus menjaga anak kuda. Dan akhirnya, Nora mempunyai ide. Ayah, paman, mengapa kita tidak pergi ke kota? Bukankah raja yang bijaksana ada di sana? Mari kita pergi kepadanya dan memintanya untuk memutuskan. Itu benar, saudaraku. Ya, kau benar. Putrimu itu lebih pintar darimu. Ayo pergi. Mereka mencapai gerbang kota. Sementara saudara-saudara berbicara dengan para penjaga, Nora membaca sebuah papan tanda dengan gambar pencuri yang diletakkan di pohon terdekat. Papan itu berbunyi, "Pencuri. Siapa yang memberitahu raja tentang di mana pencuri ini berada akan mendapatkan hadiah 100 koin emas." Dimitri dan Jericho memberitahu raja segalanya. Jadi, bagaimana menurutmu? Ini benar-benar sulit, Yang Mulia. Seandainya kuda betina menjadi induk anak kuda akan meminum susunya. Tetapi anak kuda itu tidak benar-benar milik orang yang kaya itu. Dia hanya bertengkar karena keserakahan. Padahal dia sudah punya cukup kuda.
dia dapat dengan mudah memberikannya kepada saudaranya. Baiklah, mari kita lihat apakah kalian kaya atau miskin karena keberuntungan atau karena kecerdasan kalian sendiri, atau kurang dari itu. Apa yang ingin kau lakukan, Yang Mulia? Ketika alasan gagal, kebijaksanaan datang membantu kita. Mari kita lihat pria mana yang bijaksana. Ya, karena anak kuda itu benar-benar bukan milik kalian, aku akan bertanya kepada kalian. Siapapun yang memberikan jawaban yang menyenangkanku akan mendapatkan anak kuda. Akhirnya, Raja mengajukan pertanyaan kepada mereka berdua. Apa hal tercepat di dunia ini? Apa hal terlembut di dunia ini? Dan apa hal yang paling berharga di dunia ini? Semua orang terkejut dengan pertanyaan aneh dari sang raja. Orang-orang dengan sabar menunggu jawaban yang akan diberikan oleh mereka. Dimitri berpikir bahwa jika dia memuji raja dalam jawabannya, raja akan mendukungnya sehingga dia menjawab, Ya, itu mudah, Yang Mulia. Apa yang bisa lebih cepat dari kudamu, Yang Mulia? Apa yang bisa lebih lembut dari kasurmu, Yang Mulia? Dan apa yang bisa lebih berharga dari pangeranmu? Apa jawabanmu, Jericho? Jericho adalah pria yang sederhana dan juga jujur. Dia tidak tahu bagaimana menyenangkan orang-orang dengan pembicaraan yang tinggi dan hebat. Jadi dia tidak tahu harus berkata apa. Yang Mulia, pria lainnya bahkan tidak punya jawaban. Tetapi tidak memiliki jawaban itu lebih baik daripada kau berkata tidak jujur. Tunggu sebentar. Nora berpikir keras. Dia ingin memberikan jawaban yang jujur. Dan tiba-tiba itu terlintas di benaknya. Permisi, Yang Mulia. Bisakah aku yang menjawabnya? Tentu saja, kenapa tidak? Aku harus jujur, Yang Mulia. Aku benar-benar tidak tahu jawaban yang benar. Tapi menilai dari apa yang aku miliki terlihat di dunia, hal tercepat di dunia ini adalah angin. Begitu cepat sampai-sampai bisa membuat badai dan menghancurkan semua jalan yang menghalanginya. Dan hal terlembut di dalam dunia ini pastilah ciuman dari anak-anak. Sama seperti anak kuda ini yang mencium aku. Dan hal yang paling berharga di dunia ini pastinya kejujuran. Kau tidak akan mengumumkan hadiah 100 koin emas untuk informasi tentang seorang pencuri, kan? Bravo, bravo, Jericho. Putrimu memang bijak, jujur, dan tulus. Aku senang dengan jawabannya. Aku memberimu tidak hanya anak kuda ini, tapi 100 kuda dan 10.000 koin emas sebagai hadiah. Dan untuk kau, Dimitri, kau adalah pria baik, tapi kau memilih menjadi jahat. Kekejaman hanya bisa membawamu sejauh itu, tapi hadiah abadi datang dengan ketulusan. Semoga kau dapat pelajaran dari ini. Aku mengerti, Yang Mulia. Terima kasih, tuanku. Kau sangat baik. Dan begitulah, kita bisa memainkan trik jahat pada orang lain, tapi mereka tidak membawa kita jauh. Orang akan lihat melalui mereka. Tapi jika kita benar-benar menginginkannya untuk menjalani hidup yang bahagia dan terpenuhi, kita harus jujur, tulus, dan juga bijak.